Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember ini. Dan di bulan Desember ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena hari ini kami boleh menikmati segala yang baik yang Tuhan anugerahkan buat kami. Dan sebelum kami memulaikan ibadah kami, biar Tuhan Yesus berkarya, Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap kami. Biar ibadah kami hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
Prince and Princess, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau lipat tangannya, kita mau menyembah Tuhan, sebab Tuhanlah penolong kita yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, karena saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, pembelajaran kita di minggu ini adalah Tuhan melakukan keajaiban kepada Elisabet. Dan pembacaan Alkitabnya terdapat di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 25. Nah, pada zaman dahulu kala ada sepasang suami istri yang sangat baik dan taat kepada Tuhan. Mereka melakukan semua perintah Tuhan. Namanya Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah seorang imam yang mempunyai tugas untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar kukupan di situ. Tetapi sayang mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul. Tetapi Tuhan telah mendengar doa dan mengabulkan doa mereka. Suatu hari saat Zakaria melakukan tugas keimaman, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan yang berkata kepadanya bahwa istrinya akan mengandung seorang anak laki-laki dan namanya Yohanes. Tuhan Yesus sayang kepada kita, sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus sangat mengerti kita. Tuhan Yesus sangat memperhatikan apa yang menjadi doa kita dan keinginan kita. Kalau adik-adik sekarang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Tentu saja yang kita inginkan adalah sesuatu yang membuat Tuhan senang. Nah, Prince and Princess,
Yuk kita mau saksikan bersama video tentang Elisabet, Zakaria, dan Yohanes. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan
dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, Prince and Princess, itu dia pembelajaran kita di minggu ini, yaitu Tuhan melakukan keajaiban kepada Elizabeth bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau berdoa dan mencari Tuhan. Kita memiliki ayat hafalan dan ayat hafalannya terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, Prince and Princess, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa, ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kami, biar kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, biar hari ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Berkati setiap kami, apa yang menjadi cita-cita kami, Tuhan yang akan membuat berhasil dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Prince and Princess, ibadah kita telah selesai. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.